Setiap institusi pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun luar organisasi. Tantangan-tantangan tersebut bisa berupa perubahan yang cepat, kebutuhan untuk beradaptasi, perancangan strategis, keberagaman budaya, dan latar belakang, hingga menjaga kesinambungan proses belajar mengajar. Dalam menghadapi semua tantangan ini, komunikasi yang efektif menjadi alat paling ampuh dan esensial. Kita tahu bahwa kesenjangan komunikasi seringkali menjadi sumber masalah yang serius. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, ikatan antar individu dan kelompok bisa terputus, muncul ketidakpercayaan, dan hubungan yang sebelumnya harmonis menjadi renggang. Namun, komunikasi yang efektif mampu menjembatani kesenjangan tersebut, memperbaiki hubungan yang terganggu, dan membangun kembali rasa saling percaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika komunikasi sangat penting bagi para pemimpin dan otoritas pendidikan. Dalam konteks organisasi pendidikan, komunikasi bukan hanya sekedar proses menyampaikan informasi. Komunikasi adalah kekuatan pengikat utama yang memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antar anggota organisasi. Melalui komunikasi yang lancar, perilaku terorganisir dapat terwujud, sehingga tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif. Hubungan antar individu dan kelompok dalam lembaga pendidikan tumbuh dan berkembang melalui proses komunikasi yang intens dan berkelanjutan. Komunikasi yang efektif sangat berperan dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan para pekerja, tenaga pendidik, dan staf. Ketika setiap orang bekerja merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk berbagi ide, perasaan, pikiran, maka lingkungan kerja mereka menjadi lebih positif dan produktif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, di mana rasa saling menghormati dan pengertian tumbuh di antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Selain itu, komunikasi yang efektif membantu menghindarkan kita dari kebingungan dan kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan kerja dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam lingkungan pendidikan, di mana kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan staf sangat diperlukan. Komunikasi yang jelas dan terbuka menjadi fondasi utama untuk membangun budaya, kerjasama, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap anggota organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat bekerja sama menuju visi dan misi lembaga pendidikan. Tidak hanya itu, komunikasi yang efektif berkontribusi dan meminimalkan konflik dan kesalahan yang merugikan, serta mengurangi pemborosan sumber daya. Ketika strategi komunikasi dirancang dengan jelas dan sistem komunikasi dijaga dengan baik, organisasi pendidikan dapat beroperasi secara efisien dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Singkatnya, komunikasi yang efektif adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Dengan komunikasi yang baik, lembaga pendidikan dapat membangun pola pikir yang positif, sikap kontributif, dan pandangan yang kompetitif. Semua ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk maju bersama secara kolektif menuju keunggulan dan keberhasilan pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita jadikan komunikasi yang efektif sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas dan interaksi di lingkungan pendidikan. Karena dengan komunikasi yang baik, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan, memperkuat kerjasama, dan mewujudkan tujuan pendidikan yang sejati. Itulah mengapa komunikasi yang efektif penting dalam lingkungan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.